Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Lagi bersama saya Mario Agustian Nasut dan Bro Ruby Herman masih di acara yang ratingnya paling tinggi nih. Waduh, Startup Gallery. Kita di minggu ini masih dihadiri oleh founder startup plus episode kali ini ada juga founder dari sebuah inkubator. Wah, penasaran kan inkubator? Wah, bersama founder startup yang lagi happening selama masa pandemi ini. Wah, yang lain pusing, wah, startup ini lagi di pucuk-pucuknya nih. Waduh. Wow. Artinya Ini ini tuh, lagi Bro banyak Ruby. peminatnya ya. Begitu banyak peminatnya ya. Banyak peminatnya ini. Nah, kamu Makanya mencoba- kita langsung hadirkan di Startup Gallery hanya di Eljon TV. Yes. Siapa nih narasumbernya, Bro Ruby? Oke, nah ini bicara soal, sebelum saya memperkenalkan narasumber, ini bicara soal online. Nah, soal online. Nah, kalau bicara soal, ya kan, biasanya saya takut duluan, karena saya sulit mengerjakan soal. Sulit sekali mengerjakan soal. Dari 10 mungkin salah 5. Oh. Nggak salah 3 tuh. Kalau salah 3 di ini Jawa Tengah ya. Salah 3 di Jawa Tengah, Ibu. Nah, bicara soal, nah itu dia soal lagi kan. Nah, bicara tentang ya kan persoalan. Nah, ini pasti ada Persoalan solusinya. berat nih, persoalan nih berat nih. Ada solusinya, ya kan. Nah, seperti apa solusinya? Tapi kita ingin mengucapkan terima kasih buat sahabat Eljon yang telah menyaksikan Startup Gallery. Nah, mungkin lebih afdol kalau Pak Mario yang menjelaskan karena Pak Mario lebih spesialitinya. Oper balik saya. Nggak Ini apa-apa. umpan balik, Ini, Bro. nah, Yes, umpan balik. tekniknya 1-2. One, two. Oke. Nah, pada saat ada episode kali ini, teman-teman, sahabat Eljon di rumah, kita kedatangan Pak Adi Satya, co-founder dan CEO dari Soal Online. Halo Pak Adi Satya. Halo, selamat malam semuanya. Kenalkan nama saya Adi Oh. Satya dari Soal Online. Oke, suaranya podcast banget ya, mic-nya kayaknya bagus. Kita soal. Dan satu lagi nih, spesial episode kali ini, saya datengin juga dari inkubator. Ya, biar berimbang, ada startup, ada inkubator nih. Nah, ada kehadiran Pak Taka Liwungang dari Visio Inkubator. Selamat aja deh, lupa. Selamat hadir. Selamat aja. Selamat datang di Startup Gallery. Yeah. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya Taka, saya dari Visio Inkubator. Kalau Taka saya udah kenal nih. Taka Udah kenal. Kalau Robi bukan saya kenal, dia sudah terkenal, jadi saya kenal dia. Bisa. Bukan begitu Pak Ruby. Kalau udah dikenal berarti nggak usah ditanyain berarti. Ya. Jangan dong, kita harus Biar tanya. sahabat Eljon biar tahu juga ya kan. Dia Nah, biar tahu juga, betul sekali Bu Mario. oke. Langsung masuk nih ke topik. Besok boleh, Bro? Langsung dong, Bro. Iya. Ini kalau ditambahin komedi-komedinya makin naik lagi Makin kita. ratingnya makin lagi. Ya, rating and share. Oke. Oke. Nah, Pak Adi Satya dari Soal Online boleh cerita-cerita sedikit mengapa Pak Adi Satya bisa mendirikan sebuah startup? Ini pasti ada hubungannya soal-soal di sekolah ini kayaknya. Boleh di-share sedikit perjalanannya sampai mendirikan Soal Online. Oke, baik. Terima kasih. Buat Sobat Eljon TV ya. Yes, sahabat Eljon TV. Jadi, Sahabat Eljon. sahabat Eljon, oke. Saya sebetulnya background-nya adalah teknik sipil. Ya, kemudian 2008 saya di luar negeri, 2005, 2000 sampai 2008, kemudian 2008 saya kerja di salah satu BUMN karya gitu kan di Indonesia. Terakhir saya menghandle project MRT. Oh, properti juga nih. Bukan properti ya, konstruksi beda. Konstruksi, ya. ya. Konstruksi, oke. Nah, jadi memang spesialis saya jualannya B2B. Itu dulu. Nah, waktu kami membuat joint venture dengan perusahaan Jepang, kita sudah, atau saya ditempatkan di situ sebagai salah satu marketing, dan posisi saya di manajer.
Kemudian saya berpikir kalau kita bekerja sama dengan orang Jepang, itu kan mereka sangat detail sekali. Nah, dari situlah saya coba kontak salah satu teman saya, Pak Aminullah, itu dosen di UGM, teknik sipil juga. Oke. Nah, cuman beliau ini sudah puluhan tahun malah melintang di dunia per IT-an. Karena memang dulu waktu zaman kuliah dia cerdas banget, jadi saya baru lulus S1, dia sudah lulus S2. Padahal teman satu angkatan. Dan waktu itu dia presentasi yang S1 itu saya ingat banget, dia bikin software itu udah kayak apa ya, sekarang itu AutoCAD 3D segala macam. Itu tahun 2002 gitu loh. Cuman memang dari segi market dia nggak melanjutin dan sebagainya. Itu kan kelemahan kita di situ. Oke, back to cerita, saya berpikir, wah saya harus efektif, efisien gitu kan. Kita bikinlah sistem. Jadi dari proses produksi, dari pembelian bahkan, dari pembelian bahan baku, terus sampai terkirim dan sebagainya itu terintegrate satu sistem sehingga memanage MRT itu saya akhirnya cuma butuh 2 staff. 1 di kantor, 1 di lapangan, selesai. Nah dari situ kita berdua sering interaksi lagi, ketemu lagi, kemudian punya pemikiran kayaknya future look kita atau passion kita, jadi future look plus passion, kayaknya bisnis digital ini, gitu kan? Nah, dari situ kami melangkah, sebetulnya sempat saya bikin Halo Klinik, gitu kan? Cuman susah banget masuknya ke dunia kesehatan, nggak punya background, nggak punya ya strategi dan sebagainya, kurang lah, gitu kan? Kemudian kita berpikir, oh kayaknya yang tepat edukasi. Apalagi background Pak Ami kan dosen gitu kan. Nah, jadi waktu itu sih awalnya sederhana sekali kan, soal online gitu ya, bener banget memang soalnya online gitu. Jadi kita kebayang zaman kita kecil atau sekarang saya juga punya anak gitu kan, selalu beli buku latihan. Setelah selesai coret gitu kan, nggak bisa dipakai lagi, beli lagi atau harus terpaksa berfotokopi berulang gitu kan. Atau kalau kita download internet ya download berkali-kali kemudian nggak random. Itu kata kuncinya kemudian di situ. Nah kemudian kita bikin aplikasi yang soalnya random. Udah, sesimpel itu awalnya. Oke, nah fiturnya cuma punya 1 waktu itu. Soal bisa random, bayangin. Terus kita uji coba market. Memang menarik bahwa faktanya nggak ada anak sekolah yang mau belajar. Ini fakta. Jadi dari database saya setelah ini termasuk saya termasuk nih waktu dulu. Iya, tapi itu fakta, beneran. Fakta, jadi iya. kita sih berpikirnya idealis ya dari sisi orang tua gitu kan. Tetapi kan fakta kita, user kita siapa gitu kan, siswa. Nah kemudian kita switching waktu itu. Jadi kita ya shifting terus kan, namanya startup kan shifting terus. Oh ini nggak tepat, ini nggak tepat, nggak tepat. Akhirnya kita ketemu yang tepat itu B2B. Jadi siapa sih yang butuh? Guru yang butuh. Jadi siswa nggak butuh belajar, tapi guru butuh tools-nya. Wow. Jadi iya. Jadi guru itu kan butuh soal-soal. Ya saya gini. Guru di Indonesia itu karakternya, saya harus agak hati-hati nih. Hati-hati nih. Hati-hati. Jadi harus diplomatis ini. Ini programnya lagi naik daun soal ini. Iya, harus diplomatis. Guru itu pengennya dipermudah, gitu aja. Iya. Ingat. Pemilihan kata penting ini di sini. Guru ini luar biasa, angkat jempol buat guru. Terima kasih. Ya, jadi guru ini pengennya dipermudah karena memang faktanya administrasinya banyak banget. Setelah saya masuk itu mereka butuh bikin RPP, bikin kartu jadi sebelum jadi soal itu bikin dulu namanya kartu soal ujian. Jadi bikin dulu tuh. Jadi kebayang ribetnya. Nah, akhirnya semua permasalahan guru itu kita tampung. Sampai terakhir itu analisa butir soal. Secara idealisme bagus memang. Pemerintah ini yang zaman dulu bikin kurikulum gitu lah ya. Itu bagus. Formatnya kayak format manajemen gitu loh. Planning gitu dan sebagainya gitu loh, nggak asal gitu loh. Tetapi pendekatannya adalah masih offline. Sehingga paperwork-nya yang akhirnya panjang.
Maka oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, dibuatlah RPP-nya cukup 1 lembar. Dulu itu RPP itu gini loh. Singkatannya apa tuh? Rencana, saya juga lupa itu. Saya juga bukan orang background pendidikan, jadi cuman terima RPP. Prinsipnya gini deh, itu kayak perencanaan pembelajaran. Rencana, P-nya apa ya? Pembelajaran. Kurang 1 lagi. tapi prinsipnya rencana pembelajaran. Jadi bikin planning. Bener kan, secara manajemen kan bener. Kamu mau ngajarin siswa itu tujuannya apa? Oh, supaya siswa bisa memahami teks deskripsi misalkan. Bahasa Indonesia gitu ya, kita ngomongin. Oh, berarti untuk ke sana saya harus jelasin ini, itu, dan sebagainya. Itu bisa 7 halaman, bayangin. Wow. Maka akhirnya yang laku apa? Di pasaran yang laku adalah RPP siap jadi. Kan begitu kan, guru tinggal pakai. Jadi akhirnya yang tadinya idealisme, fakta di lapangan jadi nggak idealis. Gitu loh, kira-kira gitu. Jadi banyak problem. Cari problem solver lagi karena tadi nggak idealis. Nah, akhirnya semua kita masukkan di soal online ini. Jadi dari siswa itu kan soalnya masuk ke dalam guru. Nah, guru sudah dimudahkan. Dia soal sudah tersedia, terus kata kuncinya soal selalu random. Itu kata kuncinya sebetulnya. Karena selama ini juga guru punya masalah kalau dia nyimpen di Word gitu kan. Dia nyetak, ya sudah jadinya cuma seperti itu kan. Mau tahun ajaran ini, tahun ajaran berikutnya soalnya sama. Kan begitu. Betul. Nah, di buku kadang-kadang dibedain halaman aja tuh biasanya. Nah, edisi revisi tapi beda halaman doang. Nomornya sama. Faktanya begitu kan. Nah, kalau di sini bedanya soal bisa dirandom. Nah, kita memang fokusnya mengembangkan database. Begitu mengembangkan database, nanti kita akan lebih advance lagi. Kita mau pakai machine learning dan sebagainya. Jadi, guru ibaratnya tinggal klik kategori, soal udah disusunkan. Wow, mantap sekali. Tapi kan syaratnya harus ada database. Maaf Adi, ya ini seru banget. Tahan dulu. Iya, tahan sebentar. Oh, karena biar ada yang mau lewat. sahabat Eljon. Ya, biar penasaran. Biar penasaran, sahabat Eljon, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Startup Gallery bersama soal online. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya